Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurhasana, NPM 247824042. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Object Oriented Programming atau OOP serta konsep penting di dalamnya, yaitu inheritance dan juga exception handling. Semua penjelasan akan saya sampaikan menggunakan contoh sederhana yang familiar, yaitu tentang hewan. Tujuannya supaya kita bisa memahami konsep OOP tanpa harus terjebak dalam istilah teknis yang ribet. Jadi, Object Oriented Programming itu adalah sebuah pendekatan dalam membuat program, di mana kita memodelkan hal-hal dari dunia nyata ke dalam bentuk objek di dalam kode. Setiap objek ini punya dua hal utama, yaitu data dan perilaku. Data disebut dengan atribut dan perilaku disebut juga dengan metode. Nah, di sini saya akan membuat kelas bernama animal. Di dalamnya itu ada atribut name dan age serta metodenya suara. Nah, di sini init itu adalah fungsi khusus, fungsi spesial. Kenapa spesial? Karena yang init itu adalah inisialisasi atribut dari sebuah objek. Konstruktor di Python yang fungsinya itu untuk menginisialisasi atribut-atribut dari sebuah objek saat objek tersebut dibuat dari suatu kelas. Selanjutnya ini atributnya itu tadi ada nama sama memberi nilai. Memberi nilai itu diinisialisasi pakai init gitu. Nah, memberi nilai awal ke atribut tersebut. Selanjutnya kita membuat metode. Metode di sini masih ada di dalam kelasnya animal. Metode itu biasanya digunakan untuk melakukan sesuatu dengan atribut yang sudah diinisialisasi dengan self nama sama dengan nama itu. Nah, selanjutnya akan membuat inheritance. Inheritance atau dalam bahasa Indonesia itu artinya pewarisan. Dengan inheritance kita bisa membuat program yang lebih hemat kode dengan lebih gampang yang dikembangkan karena semua kelas baru bisa dibangun dari kelas yang lama. Contohnya di sini saya bikin kelas kucing dan cicak. Dua kelas ini menuruni semua atribut dan metode dari animal, tapi mereka bisa mengubah
bisa bisa mengubah atau menambahkan perilaku sendiri. Misalnya kucing bersuara miau dan cicak bersuara kayak gitu. Selanjutnya itu kita buat exception handling-nya. Oke, sekarang exception handling. Di dalam dunia nyata, kadang orang bisa salah input data. Misalnya kita minta umur hewan, tapi malah diketik minus 4 gitu. Emang ada ya umur minus 4 kayak gitu, atau malah diketik huruf 4 kayak gitu. Kalau kita nggak tangani error ini, program akan langsung berhenti atau nge-crash gitu. Tapi kalau kita pakai exception handling, kita bisa tangkap errornya dengan rapi, lalu dikasih pesan yang jelas. Ke usernya. Nah, kita menggunakan try ya. Kita menggunakan try. Masukkan umur hewan. Nah, di sini kita coba tangkap input user. Kalau dia masukin angka negatif, langsung raise error dengan pesan yang jelas. Pesannya umur tidak boleh negatif. Show errors, umur tidak boleh negatif.
Nah, di sini aku tambahin penugasan statementnya dari umur. Kok umur sih? Nama. Aku tambahin nama. Terus kita tangkap error itu dengan accept lalu kita cetak pesan errornya. Dengan cara ini program tetap jalan dan user bisa memperbaiki inputnya tanpa harus memulai dari awal lagi. Print error. Nah, di sini kita buat objektif baru dari kelas kucing. Di dalam kelas kucing akan langsung dijalankan otomatis. Nah, selanjutnya Python akan memanggil metode dari suara dari objek K. Apapun isi metode suara itu akan dijalankan gitu. Oke, sekarang kita jalanin programnya. Jangan lupa kita masuk ke filenya biar bisa jalan. Kita masuk ke download, habis itu kita masuk ke OOPP. Kenapa itu? Was never closed di line 24. Ini. Oke, lupa tutup kurungnya, guys. Oke, kita save, terus kita lanjut. Nah, kayak gini ya, terus kita masukkan umur hewan, nama hewan, namanya misalnya
namanya misalnya kita kasih nama Rara, terus umurnya, suaranya langsung muncul, suaranya miau, berarti Rara ini kucing. Oke, selanjutnya itu penjelasan tentang tugas atau lab session 6 ini. Jadi pada praktikum ini bertujuan untuk mengembangkan sistem parkir sederhana dengan inheritance dan exception handling. Inheritance atau pewarisan adalah menurunkan sifat atau fungsi dari kelas satu ke kelas lain. Sedangkan exception handling adalah sebuah cara untuk menangani error saat program di running agar tidak nge-crash atau tidak error langsung gitu. Dengan try except, kalau ada error seperti ada kendaraan yang masuk tapi slotnya penuh, di situ program nggak berhenti langsung, tapi langsung accept terus ngasih pesan bahwa slotnya udah nggak tersedia. Di lab session 6 ini diperintahkan untuk menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari vehicle, yaitu two-wheeled untuk kendaraan roda 2 seperti motor, dan four-wheeled untuk kendaraan roda 4. Terus pada kelas parking lot ditambahin atribut parking purpose untuk menandakan slot parkir bersangkutan ditujukan untuk kendaraan roda 4 atau roda 2 gitu. Terus menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario yang pertama, validasi input data pengguna saat menambahkan kendaraan baru atau jenis kendaraan tidak valid. Yang kedua, ketika slot parkiran penuh tetapi ada kendaraan yang masuk. Yang ketiga, ketika ada kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar parkir. Yang keempat, ketika slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraannya. Kemudian implementasinya di sini ditambahin child dari parent, yaitu parentnya itu class vehicle. Nah di sini ditambahin kelas two-wheeled dan kelas four-wheeled. Kelas two-wheeled ini kelas untuk kendaraan roda 2 seperti motor, karena dia mewarisi dari vehicle, maka dia langsung bisa pakai semua metode dan atribut yang dimiliki oleh vehicle. Nah, bagian baris super terus init listen plate untuk memanggil konstruktor dari vehicle. Jadi data seperti plat nomor dan waktu masuk langsung disiapkan oleh kelas parent atau kelas vehicle. Nah, yang kedua kelas four-wheeled kelas ini itu untuk kendaraan roda 4 seperti mobil. Sama seperti two-wheeled, kelas ini juga pakai pemanggilan konstruktor induk pakai super itu tadi. Terus pada sistem parkir ini sudah menerapkan exception handling supaya program bisa tetap jalan walaupun user salah input. Jadi ketika user ngisi data yang enggak sesuai, program gak langsung error atau nggak langsung crash gitu, tapi munculin pesan kesalahan yang jelas dan lanjut proses selanjutnya. Oke, kita langsung running aja. Kita masuk ke smart parking. Habis itu kita
terus masuk ke monitoring. Every now and kenapa sih ini typo ya? Terus kita langsung aja Python main 24.2.20.py. Terus habis itu keluar menunya. Pertama kita ini sengajain error dulu ya. Kita enter choice yang park vehicle yang pertama, terus habis itu enter slot park 6, terus enter plate-nya, license plate-nya kita motor. Terus habis itu ininya kita seharusnya will it malah Nah, di sini ada error invalid vehicle type, please enter will it atau. Nah, di kode ini tuh udah dibatasi pilihan kendaraan cuma 2 aja, yaitu will it buat kendaraan wheel buat kendaraan roda 2 dan four wheel buat kendaraan roda 4. Jika user malah masukin tipe kendaraan yang gak sesuai, kayak malah masukin angka 2 itu, maka program bakal langsung nangkep itu dan kasih pesan error kayak invalid vehicle type, please enter bla 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 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba lagi enter slotnya kita E5, terus vehicle plate-nya kita kasih yang sesuai KB 5678LP, terus vehicle-nya two-wheeled, kita enter. Nah, maka akan keluar error slot E5 does not exist. Invalid kedua saat user masukin nama slotnya. Di sini slot E5 harusnya four-wheeled, tapi user masukin two-wheeled. Yang akan terjadi jika user salah input, maka program langsung nangkep dan memberi pesan error seperti slot E5 doesn't exist, yang dimana slot E5 itu untuk kendaraan beroda 4 bukan beroda 2 kayak gitu. Terus selanjutnya kita coba yang sesuai ya. Kita coba yang sesuai, kita enter lagi 1. Terus habis itu karena ini mau roda kendaraan kedua, jadi kita pilih slot 2. Habis itu kita masukin platnya yang sesuai B1678WQ, vehicle type-nya two-wheeled, menunjukkan masukan yang valid. Program berjalan dengan lancar dan berhasil diparkir. Jadi gitu. Nah, ini semua itu diatur pakai try except ini. Jadi pas diatur pakai try except. Jadi pas input user nggak sesuai, langsung raise error dan tampilkan ke layar. Ini penting banget karena bisa mencegah error yang lebih serius dan bantu user supaya ngerti kesalahannya.